Selamat siang, kembali lagi ke channel e-learning mata kuliah farmakologi dengan topik pembahasan analgetik dan antipiretik. Keterangan tim penyusun Prodi S1 Farmasi kelas 19A2 dengan anggota yang pertama Anissa Kusumawardani, yang kedua Imam Syahid Cahyono, yang ketiga Intan Fatna Andika, yang keempat Sri Kanti Urip, yang kelima Federica Kuswinandar, yang keenam Wanda Restuning Tias. Next, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu antipiretik. Apa sih yang dimaksud dengan antipiretik? Antipiretik adalah obat yang mampu menurunkan suhu demam kembali ke suhu normal, yang bekerja melalui penghambatan enzim siklogenase di susunan syaraf pusat, sehingga mencegah konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin, yang merupakan mediator demam. Mekanisme aksi antipiretik adalah memblokade produksi prostaglandin yang berperan sebagai penginduksi suhu di termostat hipotalamus. Next, kita masuk ke NSAID antipiretik. NSAID antipiretik memiliki efek menghambat sintesis prostaglandin dan meningkatkan enhanced thermolysis. Penggunaan klinis menurunkan demam, efek samping saluran cerna tidak adiksi. Next, kita masuk ke mekanisme aksi antipiretik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa mekanisme aksi antipiretik adalah memblokade produksi prostaglandin. Prostaglandin dipengaruhi oleh pirogen estrogen, yang kemudian prostaglandin mempengaruhi termostat, yang merupakan tempat produksi panas dan pelepasan panas dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan demam. Tempat aksi ini berada di susunan syaraf pusat. Next, kita masuk ke penghambatan COX atau sintesis dari prostaglandin. Berawal dari membranus fosfolipid yang menghasilkan asam arakidonat, kemudian yang dibagi menjadi dua, yaitu physiological regulation dan inflammatory response. Berikut adalah contoh bagian dari penghambatan COX. Next, kita masuk ke contoh obat antipiretik. Ada beberapa, silahkan dicermati. Next, kita masuk ke penggolongan obat antipiretik dan analgesik. Merupakan senyawa yang hampir sama. Untuk obat yang dominan antipiretik yaitu ada acetaminophen dan tolmetin, dan ada juga ibuprofen. Untuk yang lain dominan pada analgesik. Next, demam adalah peningkatan suhu inti tubuh di atas normal pada orang dewasa normal, suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Reseptor suhu kemudian memberikan sinyal bahwa suhu tubuh saat ini berada di bawah set point suhu yang baru. Mekanisme peningkatan suhu tubuh diaktifkan untuk menyesuaikan dengan set point yang baru. Pasien akan merasakan dingin, terjadi vasokontraksi, dan menggigil untuk menghasilkan panas. Kenapa kita bisa demam? Ada 3 tahapan. Tahap pertama, kuman yang masuk ke dalam tubuh melepaskan pirogen ke aliran darah. Tahap kedua, sel kekebalan tubuh juga melepaskan pirogen sebagai sinyal untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Tahap ketiga, pirogen mengalir ke otak dan hipotalamus menginstruksikan untuk meningkatkan suhu tubuh. Hipotalamus menginstruksikan untuk meningkatkan suhu tubuh sehingga denyut jantung dan metabolisme meningkat, badan menggigil karena otot yang berkontraksi, aliran darah ke kulit menurun sehingga kulit terlihat pucat dan kering. Apa sih contoh obat penurun demam? Contoh obatnya yaitu Sanmol atau ibuprofen. Sanmol mengandung paracetamol sehingga sebagai obat penurun panas atau pereda demam. Next. Kita sekarang masuk dalam slide analgetika. Analgetika adalah obat penghilang rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgetika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, analgetika non-opioid, dan yang kedua, analgetika opioid. Analgetika non-opioid adalah obat penghilang rasa nyeri yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase sehingga mencegah konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin yang merupakan mediator dari nyeri. Sedangkan analgetika opioid adalah obat penghilang rasa nyeri yang bekerja di susunan saraf pusat melalui pendudukan reseptor opioid sehingga menyebabkan peningkatan ambang rasa nyeri.
Selanjutnya kita masuk dalam golongan analgesik. Yang pertama NSAID, yaitu mempunyai efek untuk menghambat sintesis prostaglandin dan TXA2 dengan cara menghambat enzim COX. Untuk penggunaan klinisnya yaitu untuk sakit kepala, sakit gigi, dan neuralgia. Sedangkan efek sampingnya yaitu saluran cerna tanpa adiksi. Yang kedua itu opioid, yaitu mempunyai efek menstimulasi reseptor opioid. Untuk penggunaan klinisnya berbagai jenis nyeri dan mempunyai efek samping yaitu adiksi. Selanjutnya yaitu mekanisme dari analgetika non-opioid, yaitu untuk memblokade produksi prostaglandin, PGE2 dan PGF2 yang termasuk juga faktor ditambah dengan bradikinin dan histamin hingga akhirnya menyebabkan nyeri, dan tempat aksinya itu di jaringan perifer. Selanjutnya untuk mekanisme aksi dari nyerinya, yaitu berawal dari ligan yang merupakan senyawa yang mempengaruhi reseptor opioid di bagian GI yang menghambat adenilat siklase sehingga meningkatkan eflux ion kalium atau menurunkan influx kalsium sehingga hambatan saraf dan pelepasan transmitter. Next, kita masuk tentang penghambatan COX yang merupakan sintesis dari prostaglandin berawal dari membran fosfolipid yang menghasilkan asam arasidonat terbagi menjadi dua, yaitu psikologia reskulention dan inflammatory response. Berikut merupakan hasilnya. Next, berikut adalah contoh dari obat golongan analgetik. Ada beberapa contoh, silakan dicermati. Nyeri algesia. Nyeri menurut The International Association for the Study of Pain (IASP) didefinisikan sebagai perasaan atau pengalaman emosional tidak nyaman yang diasosiasikan dengan terjadi berpotensi kerusakan jaringan. Berikut tabel terjadinya nyeri. Selanjutnya, ada beberapa contoh obat nyeri. Yang pertama Mevinal, kandungannya asam mefenamat. Yang kedua Flamar, kandungannya sodium diklofenak. Berikut tadi merupakan penjelasan dari analgetik dan antipiretik. Materi-materi tersebut kita ambil dari referensi 4 sumber yang dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you next time.